Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Mulai kemarin petang sejak munculnya bulan tanggal 10 Zulhijjah sampai besok pada tanggal 13 bulan Zulhijjah, semua umat Islam di seluruh penjuru dunia sama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan kebesaran Allah sekaligus mensyukuri nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada segenap umat manusia yang tiada ternilai harganya, terutama nikmat iman Islam yang hidayah yang tiada habisnya. Selanjutnya, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama berupa umur panjang dan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat bertemu lagi dengan hari yang berbahagia ini. Semoga dengan segala rahmat dan nikmatnya kita sekalian dapat melakukan segala amal ibadah dengan baik, sehingga hidup mendapat kebahagiaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan bekal iman takwa dan hidayah Allah ini, marilah kita berjuang sekuat tenaga untuk memakmurkan dunia dengan amal soleh dan bimbingan wahyu ilahiyah yang sinarnya dapat menyinari seluruh alam jagat raya, sehingga membawa ketenteraman, kedamaian dan kemakmuran merata. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahawa kehidupan dunia ini akan berakhir, sebagaimana umur manusia berakhir. Meski ia masih akan kembali, namun belum tentu ia bertemu dengan kita lagi, kerana kematian setiap saat bisa datang memutus semua hubungan, termasuk hubungan dengan Idul Adha pada tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, hari raya sebagaimana yang kita laksanakan dan kita
Ketahui bersama bahawa semua diperintahkan melakukan solat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban, baik berupa lembu, kambing ataupun unta. Perintah ini pada mulanya berawal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintahkan oleh Allah melalui ujian yang diberikan kepada beliau untuk menyembelih putranya sendiri, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Perintah yang berupa ujian itu diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi selama 3 malam berturut-turut, iaitu tanggal 8, 9 dan 10 Zulhijjah. Lalu disampaikan pada putranya beliau Ismail alaihissalam sebagaimana yang diturunkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Walamma balaga ma'ahu syai'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni az'abahuka fansur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'marun satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka berfikirlah, apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Perintah yang kelihatannya tak berperi kemanusiaan ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam dengan tulus ikhlas. Walaupun begitu berat di hati beliau, mereka harus kehilangan putra satu-satunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, kisah abadi panjang sama ini bukan sekadar kisah yang dinilai sama dengan dongeng cerpen atau dan sebagainya. Di dalamnya terdapat bukti nyata serta hikmah yang amat dalam, mengandung itibar bagi kehidupan manusia sepanjang zaman, lebih-lebih bagi manusia yang hidup di zaman materialis, egois dan individualis seperti sekarang ini. Teladan agung yang telah diperintahkan Allah dan diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya beliau dalam kerelaan berkorban yang tiada bandingannya. Ini sungguh sangat mengagumkan bagi semua orang. Sikap ini dilaksanakan demi menunjukkan ketaatan beliau kepada Allah, Tuhan yang amat dicintainya. Kerelaan yang tinggi untuk berkorban demi kepentingan agama Allah dan sekaligus bukti ketaatan padanya adalah sesuatu yang patut diteladani dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang berkembang untuk mencapai kemajuan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Di dalam masyarakat yang sedang membangun seperti negara Indonesia ini, sangat dibutuhkan manusia-manusia yang bersedia berkorban dengan ikhlas demi untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara. Baik itu berkorban harta, tenaga maupun jiwa satu-satunya sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi pada saat seperti sekarang ini, masyarakat dunia sedang dilanda berbagai gejolak ekonomi yang tidak stabil, sehingga banyak masyarakat di negara berkembang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu contoh yang paling besar yang bisa kita amati saat ini adalah bagaimana pandemik virus COVID-19 merebak di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Virus ini membuat banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan atau bahwa nyawa sekalipun.
Di tengah semakin maraknya virus ini, maka adanya kesediaan berkorban sangat ditunggu-tunggu kehadiran dan kemunculan di tengah masyarakat. Berkorban dalam hal ini baik untuk berupa tenaga, harta, bahkan nyawa seperti yang dilaksanakan para tenaga medis sebagai garda terdepan. Untuk itu, dengan keteladanan berkorban yang diperankan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam yang kita peringati pada hari mulia ini, marilah kita masyarakat semangat berkorban pada semua umat Islam. Marilah kita kikis habis sifat egoisme yang selalu berbuat dan bekerja hanya untuk kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan umum. Hendaklah hal ini bisa diaplikasikan demi umum. Agama, bangsa dan negara serta dengan niat rela mengorbankan kepentingan pribadi ikhlas karena mengharap ridha Allah semata. Agama Islam mengajarkan pemeluknya agar memiliki kesediaan dan keikhlasan berkorban demi kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan dianjurkan untuk memberikan sesuatu yang terbaik guna dikorbankan demi kepentingan umum sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92. Auzubillahi minasyaitonir rajim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dengan demikian, Islam tidak memberikan tempat pada sifat egois atau mementingkan diri sendiri, sebagaimana ditegaskan kembali dalam firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين اتبعوا الدار والإيمان من قبلهم يجبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه Waulaika humul muflihun. Artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansar sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Muhajirin, dan mereka Ansar tiada menaruh kegiatan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekirikiran dirinya, mereka itulah yang orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, terkait hal ini, khususnya masalah tolong-menolong kepada sesama muslim dengan mengorbankan apa saja yang dimilikinya, baik itu berupa harta, tenaga, ataupun hal-hal lain yang dapat dikorbankan. Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau, Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa membantu sesama kawan mempunyai 3 tingkatan. Yang paling rendah, yang memperhatikan kebutuhan saudaranya dengan kelebihan hartanya. Yang kedua, menurunkan atau memberikan sebagian derajat atau pangkat yang ada padanya dengan jalan melepaskan separuh hartanya. Yang paling tinggi, yakni lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri.
dengan jalan memberikan apa yang diperlukan saudaranya dari hartanya sehingga membuat saudaranya bercukupan dan mulia kedudukannya. Itulah derajat yang dinamakan as-sadiqin, yang merupakan derajat tertinggi bagi orang yang saling mencintai. Derajat yang dimaksud dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, melalui penjelasan ini maka semakin terang telah pernyataan bahwa dalam Islam tidak ada ruang untuk bersifat egois, melainkan yang ada hanya ajaran untuk semangat berkorban demi kebaikan satu sama lain. Lebih-lebih di saat umat Islam dalam keadaan kekurangan akibat goncangan ekonomi sebagai dampak dari virus COVID-19 seperti sekarang ini. Saat di dunia dilanda krisis ekonomi, semakin banyak bermunculan orang-orang yang bersifat egois. Sampai-sampai ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dunia sekarang adalah dunia yang egois. Hal tersebut dilandasi paham individualisme, di mana paham ini menganut kepercayaan untuk lebih mementingkan diri sendiri, meskipun ada paham sosialisme itu pun hanya sebatas slogan saja. Pada kenyataan mereka pun masih mementingkan diri sendiri. Paham sosialisme yang didengungkan saat ini rata-rata hanya sia-sapan jempol belaka, karena pada kenyataan mereka yang katanya berjuang untuk kepentingan rakyat banyak malah lebih mementingkan kepentingan dirinya atau keluarganya. Dengan kata lain, nepotisme bukan demi kepentingan rakyat banyak yang katanya diperjuangkan dan diwakilinya dalam lembaga. Oleh karena banyak orang-orang yang menganut paham individualisme ini, maka akhirnya dalam masyarakat terjadi banyak kepincangan dan ketimpangan. Saat ini sudah banyak kelemeratat, tapi di sekelilingnya banyak orang melarat. Hal ini sangat disesalkan mengingat banyak sekali orang-orang kaya yang pada gendut, tetapi banyak orang miskin melarat dan kelaparan. Keadaan semacam ini sangat dikecam dalam Islam. Bahkan orang yang tersebut semacam ini dikatakan belum sempurna imamnya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min lazina yasba'u wajaruhu ujan bi'ihda." Artinya, bukanlah seorang mukmin yang dirinya kenyang sedang tetangganya sebelah kelaparan. Karena itulah maka Rasulullah menggolongkan orang yang mau memperhatikan kesejahteraan umum dikategorikan sebagai orang yang dalam dirinya telah terhimpun keimanan. Beliau bersabda, Salazu man jama'ahunna faqian jama'amin al-insafu min nasika wa ba'dus salami lil alamina wal ifkan minal ifgar. Artinya, 3 hal yang barang siapa dapat menghimpunnya, maka sesungguhnya ia telah menghimpun iman, yaitu 1. Kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. 2. Memberikan kesejahteraan terhadap alam. 3. Memberikan infak walaupun dirinya dalam keadaan membutuhkan. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, semangat pengorbanan dalam Islam tidak hanya saat Islam jaya, melainkan dalam keadaan sekalipun semangat dalam ajaran Islam untuk berkorban perlu benar-benar menyatu dan diinternalisasi oleh para pemeluknya, yang kemudian menjadi landasan sikap untuk bertindak sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Semangat berkorban ini dalam sejarah selalu saja muncul dalam setiap abad pada masing-masing generasi. Salah satu contohnya dalam sejarah para pahlawan pergerakan Islam yang memperjuangkan kemerdekaan di zaman penjajahan Belanda dan mempertahankan kemerdekaan di zaman penjajahan Jepang. Pada saat itu banyak sekali umat Islam yang bersedia mengorbankan harta kekayaannya yang dimilikinya untuk membiayai perang, dan tidak sedikit dari pahlawan tak dikenal tersebut berlatar belakang kurang mampu namun pun memiliki semangat berjuang dan mengorbankan yang tinggi dengan landasan iman dan ikhlas untuk semata-mata mencari ridha Allah. Memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang terangkai dalam hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan pada masa sekarang dan masa yang akan datang tetap tumbuh pahlawan Islam yang mempunyai semangat berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zil karim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala al-'ayada bil afrahi wasyurur wa dafa lil muttaqina jazilal wujud wa kamala diya fa fi yawmil idil umumil mu'minin bisayyihim mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa radahum an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurukum wasaluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma la tasna'un.